akan sekali-kali membaca dan mengucapkan pengakuan iman rasuli ini, saudaraku, yang juga diucapkan oleh banyak gereja. Mari kita mulai dengan aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Kita sampai kepada pengampunan dosa, dan nanti bulan depan kita akhiri dengan bicara kebangkitan dan kehidupan kekal. Next, saudaraku. Nah, ini mappingnya ya, kurikulum mapping sepanjang 2024. Kita sampai kepada iman dan pengampunan dosa. Next, judul kita hari ini adalah pengampunan yang janggal. Ada pengampunan yang aneh, ada pengampunan yang tidak terpahami, yang berbeda dengan pola pengampunan dunia. Coba next lagi, saudaraku. Nah, kalau kita bicara hukum, saudaraku, maka ada beberapa jenis pengampunan. Saya tuh coba ingat-ingat, kita ini sebenarnya luar biasa ya. Maksudnya saya banyak digerakkan Tuhan untuk mengangkat bidang-bidang kehidupan yang ternyata ada di Alkitab. Ketika kita bicara tentang lokasi sorga, kita bicara soal stratosfer, atmosfer, itu bidang geografi, saudaraku ya. Kemarin ketika kita bahas tentang darah, bahwa darah itu mengalir di tubuh, mengalirkan nutrisi, tapi sekaligus ngangkut sampah-sampah dalam tubuh kita. Rupanya Alkitab juga bisa dihubungkan dengan dunia kesehatan. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara air jadi anggur, kita bisa hubungkan itu dengan dunia fisika. Dunia kimia. Ketika kita bicara, saudaraku, segala hal, biologi ada, sejarah ada. Kemarin saya melayani terakhir, kita belajar tentang ini, sejarah pengakuan iman rasuli. Sejarah. Jadi Alkitab kita mau kupas dari sejarahnya, dari geografi, biologi, fisika, kimia, matematika, saudaraku. Wih, keren. Ya. Kalau kita bicara kejiwaan, itu bicara dunia psikologi, dan sekarang kita mau bahas soal hukum yang ada di dalam Alkitab kita. Di Alkitab kita bukan buku ilmu pengetahuan, tetapi ada begitu banyak hal-hal ilmu pengetahuan. Ya, disiplin-disiplin ilmu yang ada hari ini itu ada di Alkitab. Nah, lihat, dalam dunia hukum kita kenal istilah amnesti, kita kenal istilah grasi, remisi, rehabilitasi, abolisi. Bilang sama sebelah, kayaknya aku paling ngerti konsumsi. Bilang, saudaraku, bilang, yuk sama sebelah ya, haleluya. Ya, wopo amnesti, grasi, remisi, rehabilitasi, abolisi, apa itu? Tapi ini kalau kita searching pengampunan di dunia hukum, ini semua akan muncul. Istilah ini akan muncul. Dan saya mengajak kita untuk melihat sekilas, saudaraku. Ya, tapi sebelumnya kita baca ayatnya dulu, next yang berikut. Matius 26 ayat 27 sampai 28. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini tentu kita sudah tahu konteksnya,
ketika Yesus dalam perjamuan terakhir sebelum dia disalib. Ini perjamuan kudus. Ya. Dia ambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kamu semua itu siapa? 12 muridnya, termasuk Yudas. Jadi Yudas itu ikut perjamuan kudus, walaupun hidupnya tidak kudus. Iya kan? Yudas itu ikut diampuni dosanya, tapi dia nggak mau terima pengampunan dosa. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Katakan sama-sama, pengampunan itu untuk banyak orang. 1, 2, 3. Ya, bukan untuk satu orang saja, tetapi untuk banyak orang. Untuk pengampunan dosa. Jadi kalau di pengakuan iman rasuli aku percaya pengampunan dosa karena itu adalah doktrin atau ajaran Alkitab. Oke, saya akan bedah ayat ini sedikit nanti di akhir, tetapi kita akan lihat dulu apa itu grasi. Next. Dalam dunia hukum, grasi itu artinya pengampunan berupa. Jadi ini sebuah bentuk pengampunan dalam dunia hukum. Tapi bentuknya berupa perubahan hukuman, peringanan hukuman, pengurangan hukuman, penghapusan atau perubahan jenis hukuman. Oh, tadi sudah di atas ya. Jadi peringanan, pengurangan, penghapusan atau perubahan jenis hukuman. Siapa yang memberikan grasi? Diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi birokrasinya atau jalurnya seorang narapidana itu dia mengajukan permohonan kepada presiden, tetapi berkasnya itu diserahkan kepada Kalapas, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, gitu. Kemudian diteruskan ke pengadilan tingkat pertama. Oleh pengadilan tingkat pertama diteruskan ke Mahkamah Agung. Intinya adalah pengampunan kalaupun grasi disetujui, jadi belum tentu grasi disetujui. Ketika grasi disampaikan, ketika grasi itu dimohonkan, belum tentu grasinya di-apply, disetujui. Kalaupun disetujui, perlu proses waktu. Birokrasinya panjang. Perlu lewat pejabat-pejabat terkait baru keputusan. Itu grasi, ya. Next yang berikutnya. Apa itu remisi? Remisi adalah pengurangan masa hukuman. Ya. Ada syarat. Rupanya remisi tidak gratisan. Remisi itu tidak tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa syarat. Syaratnya si narapidana itu harus sudah terbukti berkelakuan baik selama di lembaga pemasyarakatan. Kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Kemudian tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi mungkin kan kalau di lapas itu kan ada keributan-keributan, ada pelanggaran-pelanggaran, kemudian ada disiplin-disiplin gitu. Jadi kalau ada hal yang perlu disidangkan, dituntut hukum lagi, tapi ada juga yang hanya berupa disiplin. Nah, orang yang mau dapat remisi nggak boleh sedang menjalani hukuman disiplin karena nggak taat di lapas itu. Terus kemudian syaratnya telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan lapas dengan predikat baik. Nah, syarat yang terakhir tidak bisa diberikan kepada terpidana hukuman mati. Nggak bisa. Rupanya kalau orang dapat vonis hukuman mati, dia nggak bisa dapat pengurangan. Pak, saya mengajukan remisi, saya terpidana hukuman mati. Enggak mungkin presiden, oke, tak kurangi jadi setengah mati. Enggak, saudaraku, enggak bisa ya.
Jadi kalau hukuman mati nggak bisa jadi setengah mati, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi nggak bisa. Ini remisi. Terus, apalagi saudaraku? Kita nanti mau bandingkan dengan pengampunan Kristen, pengampunan Yesus. Rehabilitasi. Rehabilitasi hukum adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya seperti kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. Rehabilitasi dapat diberikan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan. Jadi rehabilitasi itu pemulihan nama baik, pemulihan status. Bisa terjadi kalau seseorang itu penangkapannya, penahanannya, penuntutannya, pengadilannya, prosesnya nggak sesuai dengan undang-undang. Dia bisa mengajukan dan ternyata dia harus direhabilitasi namanya. Atau karena kekeliruan, atau karena salah tangkap, salah orang, saudaraku. Dia bisa direhabilitasi. Artinya hanya pengampunan ini dari 3 ini, lihat semuanya punya syarat. Semuanya butuh waktu. Semuanya perlu proses. Oke, yang keempat, next. Ada yang namanya amnesti. Amnesti adalah tindakan penghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan maupun belum dijatuhkan kepada orang-orang. Jadi bisa 1 orang, bisa banyak orang. Presiden harus mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, bukan agama, Mahkamah Agung dan DPR. Jadi harus ada rekomendasinya. Nah, syaratnya yang paling bawah nih, lihat. Hukum internasional tentang HAM dan humaniter melarang pemberian amnesti kepada kejahatan internasional seperti genosida. Genosida itu pemusnahan satu etnis. Jadi kalau satu etnis dibasmi, nah makanya mereka yang anti Israel sedang berkata Israel ini sedang melakukan genosida, gitu kan? Jadi pemusnahan satu etnis tertentu. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, eksekusi ekstrajudisial atau di luar proses hukum, perkosaan serta penghilangan paksa. Ini nggak boleh dikasih amnesti. Artinya orang dengan dosa-dosa ini nggak akan pernah bisa diampuni. Gitu. Itu keputusan hukum internasional. Nah, masih ada lagi abolisi, saudaraku, tetapi tidak usah kita bahas karena nanti kita jadi risih. Haleluya, puji Tuhan ya. Kok isi kabeh, nanti malah isinya bledos dan orang nyantol. Jadi masih ada lagi satu abolisi, tapi saya membatasi diri untuk tidak berbicara lebih jauh sebab saya, saudaraku, bukan dosen hukum ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Dihukum pernah ya. Puji Tuhan, dihukum guru di sekolah, saudaraku ya, haleluya. Dihukum enggak, saudaraku, enggak. Jadi dihukum pernah, saudaraku ya, tapi saya bukan praktisi hukum, nanti timbangannya salah, abolisi rasa dibahas. Tapi yang jelas masih ada itu ya, ini guyon saja, saudaraku ya. Nah, next yang berikutnya, sekarang kita lihat, setelah kita lihat itu semua, kita akan membandingkan perbedaan konsep pengampunan antara pengampunan Yesus, pengampunan Alkitabiah, pengampunan Kristen dengan pengampunan hukum dunia. Yang pertama, pengampunan dalam ajaran firman Tuhan, dalam apa yang kita percayai adalah hak prerogatif Tuhan tanpa perlu pertimbangan pihak lain. Katakan sama-sama, kalau Tuhan ngampuni nggak perlu tanya. Katakan saudaraku, katakan, yuk haleluya. Dia nggak perlu minta pertimbangan pihak lain. Itu pengampunan Tuhan, pengampunan Yesus. Sementara dalam dunia hukum, pengampunan yang diberikan presiden itu dengan pertimbangan pihak lain. Jadi ini bukan prerogatifnya presiden. Presiden nggak boleh semena-mena memberikan gerasi, remisi, saudaraku, ya, tidak mutlak. Jadi presiden harus dapat pertimbangan dulu, baru dia putuskan. Itu hukum dunia. Nah, kita pilih mau cari hukum yang mana nih, haleluya ya. Yang kedua, pengampunan
Kristen, pengampunan Yesus, pengampunan Alkitabiah itu berdasarkan kasih dan kemurahannya. Jadi karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu murah, Tuhan itu panjang sabar, baik, karena Dia menyayangi anak-anaknya, umat-umatnya yang berdosa, maka Dia ampuni kita. Katakan sama-sama, pengampunan kita karena kasih, katakan haleluya. Tapi pengampunan dunia berdasarkan kepentingan tertentu. Amnesti pernah diberikan di Indonesia, pernah amnesti diberikan kepada GAM. Apa GAM? Gerakan Aceh Merdeka. Oleh Presiden SBY, semua aktivis, semua yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka dikasih amnesti. Tentu ada tujuannya dong, gitu kan. Tentu bukan karena Pak SBY mengasihi, gitu kan. Enggak seperti itu, pasti ada tujuan politis, ada tujuan ekonomi, ada tujuan stabilitas nasional atau daerah. Itu alasan memberikan amnesti. Jadi ada tujuan di balik pemberian amnesti itu. Haleluya. Pengampunan Alkitabiah prosesnya simpel, tanpa birokrasi. Tapi kalau pengampunan dunia prosesnya ribet, penuh birokrasi. Iya. Kan kalau di Kristen kita minta ampun, kita tidak mengajukan surat resmi kepada yang terhormat Bapa di sorga. Haleluya. Dengan ini aku mengakui kesalahanku dan aku meminta pemotongan hukuman. Tembusan kami kirimkan kepada Roh Kudus dan Yesus Kristus. Enggak gitu saudaraku ya, enggak gitu kan. Tidak perlu kita mengirimkan surat kepada Bapa di sorga, tembusannya kepada Yesus dan Roh Kudus gitu ya. Terus Roh Kudus berkata, oke, kami kirimkan dan kami proses, kami rapat dulu. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, kita enggak perlu nunggu rapat Trinitas untuk membuat kita diampuni. Enggak saudaraku. Nanti kita lihat ayatnya. Nah, proses pengampunan Kristen itu simple, tanpa birokrasi. Langsung ketemu sama Big Boss. Katakan sama-sama, kita bisa langsung kepada Bapa. Katakan sana, haleluya ya. Ya di dalam nama Yesus, tapi langsung kepada Big Boss gitu. Enggak perlu kalapas. Atau Pak Gembala, saya mau minta keringanan hukuman, tolong kirimkan kepada Roh Kudus. Jadi tembusannya dikasih ke saya, saudaraku ya. Akan saya kembalikan, saudaraku ya. Urusan dewe, haleluya, puji Tuhan. Kowe iso ngurus dewe, haleluya. Rasa lewat gembala, puji Tuhan. Nah, pengampunan Kristen, saudaraku, jadi kalau dunia prosesnya ribet penuh birokrasi. Pengampunan Kristen, begitu pengajuan langsung cair. Hari ini kita minta ampun, hari ini langsung diampuni. Haleluya. Tapi pengampunan hukum dunia, pencairannya lama. Iya, coba yang kerja di leasing bilang, koyo leasingku itu cepet cair, bilang gitu saudaraku, haleluya ya. Koyo koperasiku itu cepet cair, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ketika kita mengajukan, saudaraku langsung cair. Saya ingat, wah amin, ada yang amin di sana saudaraku ya. Wah rupanya cepat cair yang di sana saudaraku, yang di belakang sana ya. Saya jadi ingat satu anak lagi nggarap PR saudaraku. Dia tanya sama ibunya, Bu iki apa iki soalnya, ini ada soal nih. Sebutkan benda padat yang bisa dicairkan. Ibu yang mikir, oh gampang, tulis. Siji, BPKB. Wah, saudaraku ya, haleluya. Loro, sertifikat, nah, gitu ya. Telu, emas, haleluya. Itu benda padat yang bisa dicairkan, haleluya. Soal kedua, Bu, sebutkan tanaman yang tumbuh di air. Tulis gampang, sop. Haleluya, puji Tuhan ya. Tanaman yang tumbuh di air, katanya jawabannya sop. Haleluya, puji Tuhan ya. Begitu pengajuan langsung cair saudaraku, haleluya. Itu pengampunan Kristen, pengampunan Alkitabiah. Kemudian pengampunan Kristen syaratnya adalah kerinduan berubah lebih baik. Ayo jujur saudaraku, saya mau jujur. Tidak berarti ketika saya minta ampun hari ini, besok saya tidak ada dosa lagi. Saya masih bisa berdosa lagi.
Tapi Tuhan terima pengampunan saya hari ini. Gitu loh. Jadi syarat dalam pengampunan Kristen, kerinduan berubah lebih baik. Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah, bahwa besok jatuh lagi dalam dosa, saudaraku. Israel mengulangi dan melakukan hal seperti itu. Jadi jangan menuntut seseorang itu sempurna. Karena kesempurnaan itu proses. Bilang sama sebelah, sampurna itu cuma ada di warung. Haleluya, puji Tuhan. Katakan saudaraku ya, haleluya ya. Cuma ada di warung. Ya, kita jangan nuntut sampurna saudaraku. Gitu ya. Kerinduan berubah lebih baik. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku mau berubah, ubahkan aku day by day, hari demi hari. Tapi hukum dunia, tadi kita sudah belajar, syaratnya sudah terbukti berubah baik. Nah itu kan bisa dibikin-bikin. Kelihatan taat di lapas, makanya dikasih grasi, dikasih remisi. Syaratnya sudah terbukti berubah baik. Kemudian dalam pengampunan Kristen, semua dosa bisa diampuni. Yuk katakan amin sama-sama saudaraku. Semua dosa bisa diampuni, tapi dalam hukum dunia tidak semua dosa bisa diampuni. Mereka pilih-pilih. Oh yang pemerkosaan gak boleh, yang genosida gak boleh, yang kejahatan kemanusiaan gak boleh. Jangan pernah dikasih ampun. Iya. Ini beberapa pihak di Indonesia lagi ngotot, koruptor tuh hukum mati. Gitu. Jangan cuma pengedar narkoba, koruptor hukum mati. Ada beberapa dosa yang gak bisa diampuni. Ya kita tidak sedang bicara dosa menghujat Roh Kudus ya. Tapi semua dosa bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Di Kristen ketika seseorang diampuni, dia bebas murni. Tetapi dalam hukum dunia ketika seorang narapidana dibebaskan bisa terjadi bebas bersyarat. Apa kita nggak bangga dengan Tuhan kita yang membebaskan murni saudaraku tanpa syarat. Tanpa kewajiban harus lapor tiap hari. Enggak. Tanpa dilarang meninggalkan kota, tetap tahanan kota, tahanan rumah, wajib lapor. Bebas bersyarat saudaraku. Itu hukum dunia. Nah, hukum pengampunan Kristen, semua orang perlu pengampunan. Kenapa? Karena semua orang berdosa, saudaraku. Saya dan saudara, kita semua perlu pengampunan. Sementara hukum dunia, tidak semua orang perlu pengampunan. Kenapa? Karena yang dinyatakan bersalah itu hanya yang sudah divonis narapidana. Narapidana itu salah secara hukum. Orang di luar tidak salah. Ya tapi kan tidak ngerti hatinya. Siapa tahu yang tidak salah itu hanya karena belum ketahuan saja kan. Jadi beda kan cara pandang Tuhan dengan cara pandang hukum dunia. Yang menurut masyarakat, menurut dunia tidak salah, menurut Tuhan bisa salah. Jadi mereka berkata yang perlu grasi itu mereka yang ada di lapas, yang ada di penjara. Aku nggak perlu karena aku tidak bersalah secara hukum. Tapi bisa sih secara moral yang kita nggak tahu. Di belakang kita berbeda. Dan semua orang bisa diampuni. Ya, yang Kristen itu kurang diampuni. Semua orang bisa diampuni. Tapi dalam hukum dunia tidak semua orang bisa diampuni. Itu bedanya. Oke, next. Yuk sekarang kita baca ayatnya Efesus 1 ayat 7. Next yang berikut. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, kalau kita merenungkan kata kekayaan kasih karunia-Nya, itu seharusnya kita takjub kagum. Kita nggak main-main, kita bersyukur kepada kemurahan Tuhan. Ia di dalam Yesus, cukup percaya kepada Dia. Bertobat, minta ampun, ada di dalam Dia. Kita dibasuh, kita dapat penebusan, bebas murni. Dan kemudian pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Yuk goyang-goyang sama sebelahmu, kita sudah dapat kekayaan Tuhan. Katakan saudaraku, haleluya. Kekayaan pengampunan, kekayaan penerimaan, kekayaan saudaraku di dalam segala sesuatu, jasmani dan rohani. Haleluya. Baca lagi 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala dosa, segala kejahatan. Ya, kalau kita ngaku, saat itu juga terjadi pengampunan. Ya, terjadi pengampunan. Jadi bukan cuma dipotong hukumannya, tapi hukumannya tuh dibatalkan. Jadi bukan cuma pengurangan hukuman, bukan, tapi hukumannya dibatalkan. Yuk katakan sama-sama, bukan cuma pengurangan. 1, 2, 3, haleluya. Ya. Karena ada paham, doktrin, pengajaran yang berkata bahwa semua orang itu pada akhirnya akan diselamatkan. Betul, beberapa orang akan masuk neraka, tapi neraka itu jadi semacam penyucian saja. Setelah suci, nanti semuanya akan masuk surga. Nah, untuk kita tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Karena neraka atau surga itu final, begitu ya. Itu final. Jadi saudaraku, kita tidak boleh berkata bahwa kita tidak berdosa. Mau pendeta, mau jemaat, semua kita berdosa. Semua kita butuh pengampunan. Tapi ketika kita ngaku, Dia setia dan adil. Dia mengampuni kita dari segala dosa dan menyucikan. Jadi sudah diampuni, kemudian ada proses selanjutnya, terus disucikan, terus dimurnikan. Nah ini konsep yang jelas. Setelah diampuni lalu bagaimana? Alkitab mengajarkannya, saudaraku. Ya. Next. Nah sekarang saya ingin compare dengan konsep agama lain. Dalam Kristen, konsep pengampunannya jelas. Caranya bagaimana? Jelas. Ya. Efek rohani setelah diampuni, efek rohaninya apa sih? Efek sosialnya apa sih? Tujuan pengampunan apa sih? Jelas. Tapi di agama lain konsep pengampunan tidak jelas. Caranya bagaimana? Logika, cara berpikirnya, efeknya apa? Akibatnya seperti apa? Tujuan pengampunan itu apa? Kurang jelas. Dalam pengampunan Kristen yang diajarkan Alkitab melalui Yesus Kristus, Tuhan mengampuni umatnya, umatnya mengampuni orang lain. Katakan amin sama-sama, yuk ya. Jadi yang berhak ngampuni bukan cuma Tuhan, tapi kita juga harus mengampuni orang lain. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita harus mengampuni orang lain. Di agama lain, cuma Tuhan yang berhak mengampuni. Manusia memaafkan, saudaraku ya, itu salah, tipe ya. Manusia memaafkan saja. Saya pernah khotbah, beda pengampunan dan permaafan, beda. Mengampuni dan memaafkan itu sesuatu yang berbeda. Yang mengampuni cuma Tuhan, manusia nggak boleh mengampuni. Begitu. Sama seperti konsep Yahudi. Ketika Yesus berkata, "Hai anak, dosamu sudah diampuni." Orang Yahudi ngeruntuh, siapa sih dia ini? Manusia biasa kok berani-berani yang ngampuni dosa. Gitu. Orang Yahudi juga mengatakan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengampuni. Kemudian dalam pengampunan Kristen Alkitabiah, perbuatan baik tidak bisa menghapus perbuatan buruk. Tetapi di agama lain perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Dan kita tidak mempercayai itu, ya. Kita mempercayai karena kita sudah diampuni maka kita berbuat baik. Bukan
kita berbuat baik supaya diampuni, supaya diselamatkan. Itu berbeda. Dalam Kristen, amal tidak bisa menebus dosa. Di agama lain, amal bisa menebus dosa. Di Kristen, keselamatan hanya karena anugerah Tuhan, bukan usaha manusia. Di agama lain, keselamatan diperoleh melalui usaha seseorang. Dalam Kristen, jaminan pengampunan itu sorga. Ketika orang sudah diampuni dosanya, jelas pasti mendapatkan kapling dan tempat di sorga. Tapi di agama lain, semoga diampuni, semoga selamat. Katakan sama-sama, di dalam Yesus ada kepastian. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan. Ya, di dalam Yesus ada kepastian. Kita baca ayatnya lagi, saudaraku. Yuk baca sama-sama Matius 6:12, lompat ayat 14. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 14, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi mari kita saling mengampuni. Nanti di OBS kita akan bahas efek pengampunan secara rohani, secara sosial, secara kejiwaan. Nanti kita akan bahas ya. Menarik untuk membreakdown doktrin dan tema ini karena ini panjang lebar ya, nggak cukup dijelaskan hanya di satu sesi ibadah raya. Next yang berikutnya, Markus 1 ayat 4. Nah ini menarik, yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi pengampunan dan pertobatan itu berjalan beriringan. Setelah bertobat, memberi dibaptis, menyatakan aku sekarang percaya Yesus. Jadi aku dibaptis, aku proklamasikan keselamatan, aku proklamasikan imanku kepada Yesus. Next yang berikut. Nah sekarang menjelang akhir kita akan lihat ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kata pengampunan itu dipakai kata apesis dalam bahasa Yunani. Dan arti dari apesis itu di atas. Di belakang saya, di depan. Arti apesis artinya pembebasan dari perbudakan atau penjara. Bapak ibu saudaraku, konteks di masa lalu ketika seseorang dibebaskan sebagai budak, itu sukacitanya luar biasa. Mungkin kita tidak bisa memahami sukacita seorang budak yang dibebaskan karena kita sudah tidak hidup dalam dunia perbudakan, ya. Tapi di konteks zaman dulu ketika seorang budak yang tidak punya hak hidup, budak itu nggak punya hak hidup, budak itu nggak boleh ingin, budak itu nggak boleh punya idealisme, nggak boleh. Dia apa-apain harus nurut, pasrah. Ketika dia dibebaskan dari orang merdeka, wah itu sukacitanya luar biasa. Nah kalau kita bisa memahami itu, maka kita akan bersyukur dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita dulu budak dosa, sekarang kita dijadikan orang yang merdeka. Haleluya ya. Kita baru saja lewat 17 Agustus saudaraku ya. Di Jawa ini kalau perayaan 17 Agustus kan meriah banget gitu ya. Selalu disertai dengan tradisi-tradisi lomba dan sebagainya. Padahal di luar Jawa tuh enggak gitu saudaraku. Di luar Jawa itu 17 ya pasang bendera ya, tapi enggak sampai ngecat-ngecat jalan, dibikin meriah, dihias saudaraku, tidak sampai segitunya. Iya, tirakatan lah, pokoknya heboh lah gitu. Ini analisa saya pribadi saudaraku, mungkin bisa salah ya, ini analisa saya pribadi. Kenapa? Karena kalau konteks Minahasa misalnya, konteks Manado saudaraku. Orang Manado itu ketika zaman Belanda seperti tidak menderita penjajahan. Gitu. Mereka tuh tidak menderita penjajahan. Jadi dimanja sama Belanda. Nah beda dengan orang Jawa yang diadu domba, dianggap warga kelas 2. Sehingga penderitaan orang Jawa dijajah Belanda itu begitu menyakitkan. Sehingga ketika merdeka, maka orang Jawa merayakannya dengan gegap gempita, merdeka kita, udah nggak dijajah lagi sama Belanda. Gitu.
Iya. Kemarin ngomong sama Ita, di Nias gimana? Iya, di Nias itu biasa-biasa. Justru di sana tuh kalau menghias desa tuh kalau Paskah, kalau Natal gitu baru dicat, dikasih kain-kain ungu. Wah, jadi meriah sekali kalau Natal, tahun baru atau Paskah gitu, saudaraku ya. Jadi orang yang ketika mengalami perbudakan itu begitu tersiksa. Dan ketika ada kesempatan bebas maka dia akan merayakannya dengan sukacita. Nah, pengampunan apesis itu artinya pembebasan dari perbudakan atau penjara. Dua, arti apesis, pengampunan atau maaf atas dosa-dosa yang dalam kurung itu membiarkan berjalan seolah-olah belum pernah dilakukan. Jadi pengampunan yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah ketika kita diampuni, kita dianggap seolah-olah belum pernah melakukan dosa itu. Katakan amin, saudaraku. Jadi pengampunannya itu betul-betul dosa kita hilang, pelanggaran kita tuh dihapuskan. Bukan cuma dikurangi hukumannya, tapi hapus, hilang. Makanya kalau ada orang sudah diampuni, lalu setiap hari merasa berdosa, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Itu saudaraku, nanti di OB saya bahas, Tuhan itu bisa lupa. Lupakan dosa kita, loh kamu tuh sudah tak ampuni. Kamu merasa berdosa terus. Lawan setan yang nuduh hidupmu. Kalau betul-betul engkau sudah berubah, lawan setan, itu masa laluku. Itu dulu, sekarang aku sudah berubah. Sekarang aku gak seperti itu lagi. Itu saudaraku. Jadi pengampunan, apesis itu artinya membiarkan berjalan seolah-olah dosa itu belum pernah dilakukan. Dan remission of the penalty, pengampunan hukuman. Itu konsep pengampunan Alkitabiah. Next yang berikut. Saya baca ya Yohanes 1:29 sebelum kita kesimpulan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapusnya bukan di tip X. Kalau di tip X itu tanda, masih ada tanda salahnya. Gitu ya. HVS putih di tip X tetap kelihatan tip X-nya. Menghapusnya bukan begitu, menghapusnya hilang. Dulu merah seperti kermisi, sekarang putih seperti bulu domba. Hilang, merahnya hilang, gak ada bercaknya. Itu konsep pengampunan Kristen. Jadi ketika Yesus mengampuni dosa kita, bukan hanya ngurangi, bukan hanya menghapus tetapi masih kelihatan tandanya. Tidak, menghapus, hilang, diangkut dosanya oleh Yesus. Kisah para Rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi ini konsep pengampunan Kristen itu penghapusan dosa. Jadi sama sekali hilang, sama sekali tidak berbekas. Next, kesimpulan. Pengampunan yang janggal. Yang pertama, pengampunan Yesus berlaku bagi semua orang yang percaya. Presiden itu hanya bisa mengampuni, memang amnesti itu bisa diberikan kepada satu orang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana. Nah, kepada GAM pernah dilakukan amnesti, artinya GAM itu kan banyak orang, kelompok. Tapi Pak Presiden Republik Indonesia tidak bisa memberikan amnesti kepada orang di luar negeri. Karena wilayah kerjanya hanya Republik Indonesia. Jadi sebanyak orang apapun di Indonesia, kalau mau dikasih amnesti karena bersalah, bisa. Tapi gak bisa semua orang. Hebatnya darah Yesus berlaku untuk seluruh suku bangsa, untuk seluruh pulau, untuk seluruh orang yang mau percaya, lintas benua, lintas pulau, lintas kota, lintas suku, saudaraku. Pengampunan Yesus berlaku bagi semua orang yang percaya. Haleluya. Dua, pengampunan Yesus bisa terjadi karena dia sendiri mati berkorban menjadi terdakwa. Pak Presiden kasih grasi, remisi, amnesti, abolisi, ya dia cuma rekomendasi, oke, ketok, ampuni, bebas. Tidak ada pengorbanan apapun. Tetapi dalam konsep pengampunan Kristiani terjadi bukan karena gratisan. Kita diampuni itu bukan karena gratis, karena ada yang menggantikan.
Karena ada yang bayari. Dan yang ketiga, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan Yesus dilakukan karena kasih. Kalau pengampunan dunia ada motif politiknya, motif ekonominya, motif pertimbangan stabilitas nasional, bla 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 bla, saudaraku. Antasari Azhar, ya, itu pernah dapat remisi kalau nggak salah. Iya. Karena masih diperhitungkan jasanya, bla 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 bla. Jadi ada motif-motif pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi bukan karena kasih, saudara. Tapi pengampunan Yesus murni itu terjadi karena kasih. Amin firman Tuhan. Saya minta haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan Tuhan akan mengajar kami lebih lagi tentang konsep pengampunan di dalam Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang akan terus menolong kami memahami setiap rencana, setiap kasih, setiap apa yang sudah Engkau kerjakan di salib untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mati buat kami. Engkau sudah mati buat kami. Haleluya. 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 Mari renungkan firman Tuhan sebelum kita nyanyi satu pujian. Sebelum kita masuk dengan perjamuan kudus, mari mengucap syukur. Hidup kita sudah diampuni, bebas murni. Hanya oleh anak anugerah. Tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita berdosa, semua kita butuh pengampunan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sorga adalah tempat orang berdosa yang diampuni dosanya. Sorga bukan tempat orang yang selalu sempurna, tetapi sorga adalah tempat orang-orang yang disempurnakan. Mari mengucap syukur buat kemerdekaan, kebebasan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Yesus lakukan jelas buat kita. Apa yang Yesus lakukan buat kita jelas buat kita. Haleluya, haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Yesus telah mati, Yesus telah mati bagiku. Dialah pulihkanku, pengorbanannya, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku, sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat
yang besar, bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Mungkin secara fisik engkau sehat hari ini, tapi Tuhan kasih tahu bahwa ada beberapa orang yang terganggu perasaannya. Engkau sedang kesal terhadap situasi, engkau sedang kesal terhadap seseorang, engkau sedang kesal terhadap situasi yang mungkin tidak berubah atau belum berubah. Jiwamu sedang terluka, jiwamu sedang sakit. Bilur Yesus menyembuhkan pagi hari ini. Ketika kita diampuni, kita disembuhkan. Ketika kita diampuni, dosa kita dihapuskan, hilang, bersih, total, tidak ada lagi. Ketika kita diampuni, kita dipulihkan. Ketika kita diampuni, kita dihiburkan. Mungkin hari ini engkau susah, tertekan, kecewa, karena engkau belum hidup dalam pengampunan itu. Mari ampuni orang yang bersalah. Mari ampuni orang yang menyakiti hatimu. Mari mengampuni orang-orang yang menyebalkan di sekelilingmu. Karena Tuhan baik, Dia mati buat kita. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa. Percaya mujizat itu terjadi. Yesus telah mati. Mari rayakan, mari syukuri. Pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurku sembuh, sembuh tubuh, jiwa dan roh, sembuh. Percaya, percaya, Dia berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu, bilurmu menyembuhkan. Oleh bilurmu aku sembuh Tuhan, menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu, bilurmu aku perlu disembuhkan, aku perlu diperbaharui Tuhan. Oh, percaya kau berfirman. Mari pelayan perjamuan maju ke depan. Bilurmu yang sembuhkan, bilurmu, bilurmu menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bilurmu yang mari kita berdiri bersama-sama. Bilurmu menyembuhkan. Kami sakit karena dosa, kami menderita karena perbudakan dosa Tuhan. Terima kasih Engkau bebaskan kami.
Dia. Sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Ampuni, 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 ampuni. Basuh kami bersih menjadi putih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan rayakan kebaikan-Mu dengan mengingat penderitaan salib-Mu Tuhan. Sebentar kami masuk perjamuan kudus. Kuduskan kami mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami seperti Engkau sudah mengampuni kami. Kami mau minum dengan cara yang layak. Kami gak akan main-main Tuhan. Kami akan menghormati Tuhan. Karena kasih-Mu, tanpa kasih-Mu kami ada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, akan dilayani. Kita nyanyi terus pujian ini ya. Yesus telah mati bagiku. Kalau engkau butuh diampuni, katakan ampuni. Yesus telah mati bagiku. Kalau engkau perlu dipulihkan, katakan pulihkan. Kalau engkau sedang sakit, katakan sembuhkan aku Tuhan. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Amin. Amin. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Bilurmu memulihkan. Percaya. Darahnya
ada pemulihan. Percaya darahnya yang ubahkan. Kalau ada yang belum mendapatkan boleh angkat tangan menghubungi petugas. Bapak Ibu, dalam beberapa tempat ada tempat-tempat yang dibedakan antara yang biasa dan VIP. Di kereta api ada kelasnya. Ada kelas eksekutif, ada kelas ekonomi. Kenyamanannya berbeda. Dan tentu yang naik juga kondisi sosialnya berbeda. Di bis ada kelas ekonomi, VIP, eksekutif. Di konser-konser tertentu ada panggung VIP, ada tribun VIP, ada tribun biasa. Di stadion sepak bola ada tempat VIP, orang-orang elit, orang-orang pejabat, ber-AC, pakai jas. Dan tentu tempat yang VIP seperti itu bayarnya beda. Mungkin satu kali di stadion ketemu si orang kaya sama orang miskin. Si orang kaya ada di tribun VIP. Dia bilang, "Kenapa kamu di situ? Aku di sini loh, VIP enak, di sini kelihatan jelas." Si orang miskin bilang, "Iya, aku cuma dibayari. Aku cuma dapat tiket dibayari orang. Sehingga aku hanya bisa di tribun yang paling atas. Tidak terlalu jelas, tapi aku bersyukur dibayari." Saudaraku, saya mau bilang begini, sorga adalah tempat di mana semua orang dibayari masuk. Tidak ada kelas pendeta, tidak ada kelas jemaat. Percaya, engkau yang tulus hati, mungkin engkau lebih mulia dibandingkan saya nanti di sorga. Pendeta masih bisa salah, saudara. Di sorga nggak ada kelas-kelasan, nggak ada klaster VIP, nggak ada klaster biasa, klaster pendeta, klaster jemaat, nggak ada, saudaraku. Sekali lagi, camkan baik-baik, sorga adalah tempat di mana kita semua masuk karena dibayari. Siapa yang pernah nginep di Hotel Aman Jiwa? Itu hotel yang termahal di Magelang. Saya searching satu malam tuh bisa 18 juta. Aman Jiwa. Kalau ditanya, "Pak, pernah nginep di Aman Jiwa lah? Apa enggak?" Saya bilang, saya hanya akan ada di Aman Jiwa kalau dibayari seseorang. Kalau bayar dewe nggak mampu saya tidur di Aman Jiwa. Kita nggak pernah bisa bayar sendiri ke surga, saudara. Jangan ngimpi ke surga kalau dengan usaha sendiri. Jangan ngimpi tidur di Aman Jiwa kalau nggak ada konglomerat yang bayarin kita. Atau kantor yang nanggung kita. Semua fasilitas yang kita nikmati hari ini kan fasilitas kantor. Fasilitas surga. Jangan iri sama berkatnya orang lain, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Tapi nanti di surga kita semua sama. Surga tempat di mana aku dan kamu dibayari oleh darah Yesus. Ada di sana. Nanti kita ketemu sama orang, "Loh, kamu ada di sini, kamu gak ada di sini. Kamu kesini karena pendeta ya?" Enggak, pendeta akan ngomong, "Aku di sini karena Yesus mati buat aku." Kita ketemu sama orang baik, "Loh, kamu kok di sini? Kamu ke surga karena baik ya?" Enggak, aku di sini karena Yesus ngampuni dosaku. Aku kelihatan baik saja padahal aku berdosa. Mau rakyat jelata, mau orang miskin, mau pengangguran, kita akan ada di surga karena kita sama-sama dibayari. Kita nggak pernah bisa masuk surga sendiri, saudaraku. Nggak kuat dan nggak akan pernah bisa. Orang kaya yang ada di neraka itu, dia bilang sama Abraham, "Abraham, tolong suruh Lazarus teteskan sedikit air supaya aku sejuk." Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dengan usaha manusia, nggak bisa. Ada jurang yang terbentang jauh. Mari kita berdiri bersama-sama, saudaraku. Yuk, sadar diri, kita sama-sama orang yang dibayari, saudaraku.
Kita sama-sama orang yang sudah ditebus dan diampuni dosanya. Mari angkat tubuh Kristus dengan tangan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, darah-Mu menyucikanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, mari sebelum kita makan ucapkan syukur. Konsep penebusan itu begitu dahsyat. Terima kasih karena kalau kami boleh memakai baju putih, lenan halus, pakaian orang kudus. Karena kami dikuduskan Tuhan. Kami dilayakkan. Kami dilayakkan. Kami sama-sama dibayari. Kami tidak boleh sombong. Kami tidak boleh tinggi hati. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. 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 Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami hidup tulus ikhlas melayani Tuhan. Karena Tuhan datang untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Darah-Mu menyembuhkan. Kami angkat darah Kristus dengan tangan kami. Kami semua orang-orang yang terluka, kami semua orang-orang yang sakit Tuhan, percaya Dia berfirman, darah-Mu yang sembuhkan. Dan setelah itu Dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darah perjanjianku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Darah-Mu, darah-Mu memulihkan
Sebelum kita pulang, katakan sekali lagi, darah-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Darah-Mu memulihkan hati kami. Darah-Mu memulihkan berkat kami. Darah-Mu memulihkan keluarga kami. Darah-Mu memulihkan anak-anak kami. Sekali lagi, darah-Mu memulihkan. Darah-Mu memulihkan. Darah-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, darah-Mu yang pulihkan. Darah-Mu, darah-Mu yang pulihkan. Darah-Mu, darah-Mu yang pulihkan. Dan sekarang pulanglah dengan berkat Tuhan. Engkau diutus kembali ke rumahmu, diutus untuk menyebar, diutus untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi-saksi Tuhan. Engkau diutus ke pekerjaanmu, ke masyarakatmu, ke sekolahmu. Temui orang-orang yang harus diselamatkan. Jadilah berkat. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom semuanya.